Usai perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya rekor baru. Ini permintaan PSSI ke Shin Tae-yong usai perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Media Thailand sebut, Timnas Indonesia bakal hancur lebur kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Berbeda dengan Thailand, media Vietnam optimis dengan Timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan, Federasi Jepang sebut Timnas Indonesia jadi lawan terberat. Kok bisa? Saksikan selengkapnya hingga videonya selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Masyarakat Thailand prediksi Timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @2games memberikan sindiran kepada Timnas Indonesia. Akun ini menyebut Timnas Indonesia akan kesulitan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam prediksi mereka, Timnas Indonesia hanya mendapatkan 6 poin dari 10 pertandingan. Poin tersebut diperoleh dari hasil imbang melawan Bahrain dengan skor 1-1, Arab Saudi 0-0, dan Cina 1-1, serta kemenangan 2-0 atas Bahrain. Dengan total 6 poin, Timnas Indonesia diprediksi tidak akan cukup untuk finish di posisi 4 besar. Perlu diketahui hanya juara dan runner-up grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat datang di rumah Indonesia, tulis akun TikTok @2games. Dua sambil membagikan prediksi hasil Timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga ini, skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sekilas, tampaknya sulit bagi Timnas Indonesia untuk bersaing dan finish di posisi 4 besar. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi, termasuk tim yang tidak diunggulkan meraih hasil positif. Peluang Timnas Indonesia bersaing di babak ketiga akan meningkat jika PSSI berhasil mendapatkan pemain diaspora tambahan. Kabarnya Federasi Sepak Bola Indonesia sedang mendekati sejumlah pemain keturunan. Jepang sebut Timnas Indonesia jadi lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional senior Jepang menganggap Timnas Indonesia sebagai lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Masakuni Yamamoto setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini membuat Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mencapai ronde ketiga. Meskipun dianggap sebagai tim kuda hitam, negara-negara unggulan di grup C justru memandang Timnas Indonesia sebagai lawan yang sulit, termasuk Jepang. Masakuni Yamamoto menyatakan bahwa Jepang menganggap Timnas Indonesia sebagai lawan terberatnya, meskipun di grup C juga ada Australia dan Arab Saudi yang selalu lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, Jepang pernah kesulitan menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meskipun akhirnya menang 3-1, Jepang kewalahan dengan kokohnya pertahanan Timnas Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kami, kata Yamamoto dikutip dari Harimau Malaya. Masakuni Yamamoto juga khawatir dengan pertandingan tandang di Jakarta karena potensi tekanan dari supporter Timnas Indonesia yang terkenal fanatik.
Pertandingan melawan Indonesia di Jakarta akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter Garuda sangat fanatik, jelasnya. Jepang akan bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 14 November 2024 melawan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan PSSI ke Shin Tae-yong usai perpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Pelatih asal Korea Selatan ini memperpanjang kontraknya setelah berhasil memenuhi syarat yang ditetapkan oleh PSSI. PSSI sebelumnya mensyaratkan agar Timnas Indonesia lolos hingga babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong berhasil memenuhi syarat tersebut, bahkan membawa Timnas U23 mencapai semifinal, melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan Shin Tae-yong membuat Timnas Korea Selatan tertarik untuk merekrutnya kembali. Namun Shin Tae-yong memutuskan untuk tetap melatih Timnas Indonesia dan memperpanjang kontraknya dengan PSSI untuk 4 tahun ke depan. PSSI berharap dengan perpanjangan kontrak ini, Shin Tae-yong dapat membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik dan meraih banyak prestasi. Dengan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, PSSI menegaskan tekadnya dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan, tulis PSSI di laman resminya. Kerjasama antara PSSI, Shin Tae-yong, dan seluruh anggota tim nasional diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola Indonesia. Kini, Shin Tae-yong akan fokus membawa Timnas Indonesia berprestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi. Resmi perpanjang kontrak, Shin Tae-yong buat rekor baru. Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keputusan ini juga membantah kabar bahwa Shin Tae-yong akan kembali melatih Timnas Korea Selatan setelah selesai melatih Timnas Indonesia. Coach Shin telah membawa Timnas hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sampai ke playoff Olimpiade. Kinerjanya memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman PSSI pada Jumat 28 Juni 2024. Dengan kontrak hingga 2027, Shin Tae-yong membuat rekor baru menjadi salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di Timnas Indonesia. Sebelum Shin Tae-yong melatih, PSSI sering mengganti pelatih, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut catatan Kompas.id, sejak tahun 1951, Timnas Indonesia telah dilatih oleh 42 pelatih. Meskipun Indonesia pernah memiliki pelatih asal Belanda bernama Johannes Christoffel van Mastenbroek pada tahun 1938. Saat itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Dan ia melatih tim Nederlandse Indische Voetbal Unie, bukan tim bentukan PSSI. Dari 42 pelatih yang pernah melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bukanlah yang terlama. Pelatih dengan masa jabatan terlama adalah Antun Pogacnik dari Yugoslavia, yang melatih Timnas Indonesia dari tahun 1954 hingga 1963 atau selama 9 tahun. Jika Shin Tae-yong menyelesaikan kontraknya hingga 2027, ia akan melatih Timnas Indonesia selama 8 tahun. Media Vietnam sebut grup C mudah bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah finish sebagai runner-up grup F di putaran kedua, Timnas Indonesia berhak melaju ke fase selanjutnya. Di putaran ketiga, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 18 negara Asia lainnya untuk memperebutkan 6 tiket ke Piala Dunia 2026.
Langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin berat, karena harus bersaing dengan 3 negara yang menjadi wakil Asia di Piala Dunia 2022, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, timnas Indonesia juga harus menghadapi Bahrain dan Cina di grup C. Meski terlihat sulit, media Vietnam Soha melihat bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Menurut mereka, Cina dan Bahrain bukanlah kekuatan besar di Asia, sehingga timnas Indonesia masih bisa bersaing untuk berebut peringkat keempat grup C. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tulis Soha. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahnya, Soha.fm juga membandingkan nasib timnas Indonesia dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam berada di grup yang sama sulitnya bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina dengan satu tim tambahan yaitu Oman. Saat itu Vietnam meraih 4 poin dengan 1 kemenangan dalam kurung melawan Cina dan 1 kali seri dengan Jepang. Catatan tersebut menjadi yang terbaik di antara negara ASEAN lainnya.